Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang eksponen dan bentuk akar. Kemarin kita sudah belajar mengenai sifat-sifat eksponen untuk pangkat positif. Sebetulnya untuk pangkat apa aja bisa, tetapi untuk kali ini sifatnya kita akan melihat secara langsung atau secara mendalam kalau ada eksponen yang memiliki pangkat negatif, gimana cara menyelesaikannya. Sebelumnya jangan lupa ya untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legurles. Nanti di sebelah kanan atas akan ada link kumpulan video tentang eksponen dan bentuk akar. Sehingga teman-teman bisa belajar tentang eksponen dan bentuk akar dari video pertama sampai videonya yang terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legurles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legurles. Selamat bergabung. Nah, kemarin kita belajar mengenai eksponen, yaitu misalkan kita punya A pangkat N, atau misalkan kita punya A pangkat 3, maka A-nya dikalikan dengan dirinya sebanyak 3 kali. Bagaimana kalau sekarang kita punya eksponen yang pangkatnya negatif? Wah, kalau pangkatnya negatif dikalikannya berapa kali? Apakah min 2 kali atau min 3 kali? Nah, ternyata nanti sifatnya nggak semudah itu ya, tidak sesimpel itu. Kita akan cek di sini ada beberapa sifat. Yang pertama itu kalau A pangkat negasi N itu sama dengan 1 per A pangkat N gitu ya. Dan juga sebaliknya ya, kalau 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Gimana pembuktiannya? Pembuktiannya kalau untuk si A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, kita bisa menganggap di sini kita mau mencari 2 pangkat negatif 3. Negatif 3 itu salah satu caranya adalah bisa dipakai dengan 2 ya pangkat 3 dikurang 6. Nah, kita ingat ya kalau pengurangan seperti ini artinya pangkatnya itu adalah pembagian ya. Jadi kalau kita punya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 6, kita akan punya 2 pangkat 3 dikurang 6. Nah, ini kita akan melihat secara kebalikan. Sehingga kalau seperti itu artinya kita bisa tuliskan dia sebagai 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 6. Dan kalau kita tuliskan berarti 2 dikali 2 dikali 2 dibagi 2-nya ada 6 yang bawah. Maka ini bisa kita sederhanakan sehingga tersisa hanya 3 di bagian bawah. Ya, sehingga kita bisa tuliskan kalau 2 pangkat negatif 3 itu akan sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ya, maka kita sudah bisa melihat kalau si sifat ini itu adalah tepat. Bagaimana dengan yang sifat yang kedua? Nah, kalau sifat yang pertama sudah dibuktikan, sebetulnya untuk membuktikan sifat yang kedua lebih mudah ya. Karena kita bisa pakai sifat yang pertama terlebih dahulu seperti ini. Ya, di mana A pangkat min N itu adalah 1 per A pangkat N. Sehingga untuk ruas sebelah kiri kita akan punya 1 dibagi 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat N. Maka kita akan punya 1 dikali A pangkat N dibagi 1 ya. Karena kita punya pembagian pecahan. 1 dibagi 2 per 3, kita akan tulisnya 1 dikali 3 per 2. Sehingga nanti kita akan punya A pangkat N sama dengan A pangkat N, maka untuk rumus yang kedua juga sudah terbukti. Nanti untuk rumus yang ketiga, atau sifat yang ketiga yang pangkatnya negatif atau pangkat 0 di sini, maka kita bisa menggunakan prinsip atau konsep yang sama untuk melihat apakah rumus ini benar atau tidak, yaitu dengan yang tadi yang awal. Misalkan kita mau punya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 0 itu bisa didapat dari 3 dikurang 3. Sehingga kita bisa tuliskan dia menjadi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Atau 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2. Yang kalau kita kalikan itu adalah 8 dibagi 8 itu 1. Sehingga kita bisa di sini melihat dengan jelas ketika A pangkat 0 itu hasilnya pasti akan 1. Nanti bilangan apa saja ketika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana dengan yang bawah? Nah, yang bawah ini nanti sifatnya sebetulnya bisa kita buktikan dengan sifat yang seperti yang sifat pertama tadi ya. Dimana kalau kakak punya A pangkat A per B dipangkatkan negatif N, maka negatif N ini di sifat sebelumnya yang pangkat positif berlaku juga di pangkat yang negatif ini, maka dia bisa dimasukkan ke dalam. Maka kita punya A pangkat negatif N dibagi B pangkat negatif N. Di mana A pangkat negatif N dan B pangkat negatif N kakak bisa tuliskan dengan menggunakan sifat yang pertama. Kemudian kita punya pecahan dibagi pecahan, kita bisa tuliskan menjadi perkalian dibalik. Sehingga kita nanti akan punya seperti ini ya.
Nah, kalau sudah, nanti ini itu bisa kita keluarkan si pangkatnya ya. Kalau kita punya A per B pangkat N, maka ini menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Tapi sebaliknya, kalau kita misalkan punya X per Y, X pangkat N dibagi Y pangkat N, maka boleh kita tulis X per Y dipangkatkan N. Sehingga nanti kita bisa membuktikan ruas kiri dan ruas kanannya itu sama. Nah, sebetulnya teman-teman nanti nggak usah pusing dengan si pembagian-pembagian ini, karena pada intinya nanti ketika kita mau memindahkan si bilangan berpangkat dari penyebut ke pembilang ataupun sebaliknya dari pembilang ke penyebut, maka teman-teman tinggal mengubah pangkatnya menjadi positif atau negatif. Ya, tergantung awalnya seperti apa. Contoh, nanti kalau misalkan teman-teman punya X pangkat min 2, berarti kita punya di sini 1 per X pangkat 2. Kalau kita punya X, misalkan X pangkat minus 3 dibagi Y pangkat 2 Z pangkat minus 3, berarti nanti kakak bisa tuliskan dalam bentuk pangkat positif, Z-nya kita naikkan ke atas menjadi Z pangkat 3, X-nya kita turunkan ke bawah menjadi X pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Jadi bisa langsung tukar-tukar seperti itu, nggak perlu dijabarkan lagi seperti ini. Kenapa kakak ajarkan seperti itu? Karena nanti di soal-soal berikutnya, kita akan menyederhanakan beberapa ekspresi atau persamaan eksponen, kemudian kita akan membuat mereka itu dinyatakan dalam pangkat yang positif. Contohnya seperti nomor yang ini ya. Jadi ini sudah gabungan dari video yang sebelumnya dan video yang ini sudah digabungin semua konsepnya. Bisa kita punya ada eksponen, kemudian dipangkatkan lagi 4, ada pecahan, dan masing-masing sudah ada pangkatnya dipangkatkan lagi dengan negatif 5. Gimana cara ngerjainnya? Apakah kita pindah-pindahin dulu atas dan bawah seperti yang tadi kakak bilang? Nah, jangan. Jadi kita kerjakan dulu saja. Nanti sampai terakhir baru kita pindah-pindahin. Mana yang harus di atas, mana yang harus di bawah. Jangan dari awal ya. Kalau dari awal nanti teman-teman akan pusing dengan pecahan-pecahannya. Sehingga untuk yang ini kita bisa kerjakan dulu ya. Ini pangkatnya. Berarti bisa menggunakan sifat yang ini terlebih dahulu. Tinggal kita masukin, kita punya 3 pangkat negatif 4 dikali X pangkat 2 dikali 4 ya. Ini negatif 4 dapat dari negatif 1 dikali 4 dikali Y pangkat negatif 1 dikali 4. Kemudian untuk yang ini ya, berarti ini akan dikalikan. Y pangkat 2 dikali negatif 5 dibagi, kita punya 3 pangkat negatif 5. X pangkat negatif 5 dikali negatif 5. Berarti kita akan punya di sini 3 pangkat negatif 4 dikali X pangkat 8 dikali Y pangkat negatif 4. Dikaliin, nah dikalikan dengan suatu pecahan. Y pangkat di sini kita punya berarti negatif 10 dibagi 3 pangkat negatif 5 dikalikan X pangkat negatif positif ya 25. Nah, kalau teman-teman melihatnya agak bingung, boleh kita gabungin dulu seperti ini ya. Nah, ini kan 3, ini kan bla 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 per 1 ya. Berarti kalau dikalikan, ini langsung ke atas, ini langsung ke bawah gitu ya. Satunya langsung ke bawah. Ini mungkin akan tuliskan seperti ini biar teman-teman gak bingung. Nah, maka kalau sudah tinggal kita cek aja masing-masing. Berarti untuk yang 3 negatif 4 ya. Kemudian kita punya di sini dikurang negatif 5. Kenapa? Karena kita punya 3 negatif 4 dibagi 3 pangkat negatif 5. Kemudian untuk X-nya berarti 8 dikurang 25. Kemudian untuk Y-nya berarti kita punya negatif 4 ditambah negatif 10. Berarti yang ini nanti kita akan punya negatif 4. Ini negatif 4 ditambah 5. Ini X pangkat negatif 17 dan Y pangkat negatif 14 ya. Kita lanjut ke sebelah sini, berarti ini 3 pangkat 1 dikali X pangkat negatif 17 dikali Y pangkat negatif 14. Kalau sudah terakhir seperti ini, sudah tidak ada operasinya, baru kita pakai sifat yang ini. Ya, jadi kita punya 3 dibagi X pangkat 17 Y pangkat 14. Nah, caranya seperti itu. Jadi jangan dibalik-balik dulu, dikerjakan dulu pakai sifat-sifat yang ini dulu ya. Kalau sudah selesai, terakhirnya ada negatif, baru kita ubah-ubah. Kita coba lagi soal yang kedua. Ada bentuk seperti ini. Nah, ini kalau ada negatifnya supaya kita nggak salah gitu ya. Kakak lebih suka nanti negatifnya kita kurungkan tersendiri gitu ya. Nanti ini konsepnya sama seperti nomor 1 yang tadi. Kalau teman-teman mau coba dulu boleh silahkan di pause videonya.
teman-teman coba, baru kemudian play lagi sehingga teman-teman bisa cek apakah yang teman-teman kerjakan sudah benar atau belum benar. Oke, supaya tidak bingung ya, si negatif ini ya itu akan kita sendirikan. Jadi kita punya negatif 1 dipangkatkan 3. Nah gitu ya, supaya nggak bingung nih positif negatifnya. Kemudian ada si 3 pangkatkan 3. Kakak mulai cepet ya. X-nya berarti pangkat 6 ya, karena kita masih pakai sifat yang ini. Dikalikan E-nya pangkat negatif 6. Dibagi, nah kita punya di sini 9. Kalau beda bilangan pokoknya harus kita samain. Maka 9 itu bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 ya. Dikalikan X pangkat 2. Dikalikan, nah si negatif 1 kembali kakak kerjain sendiri. Kemudian kita untuk Y-nya punya berarti di sini plus 2. Ya, dapat dari negatif 1 dikali dengan negatif 2. Si negatif ini, ingat ya, kalau kita punya A, itu berarti artinya 1A. Kalau kita punya negatif A, itu kita punya negatif 1 dikali A. Jadi negatif 1-nya boleh dikerjain tersendiri. Kenapa kakak kerjakan seperti itu? Supaya kita nggak salah positif dan negatifnya. Dan kalau sudah di tahap ini, berarti tinggal kita kerjain aja. Negatif 1 sama negatif 1. Maka negatif 1 pangkat 3 dikurang min 2. Ya, pembagian kita pakai sifat yang ini. Dikali 3 pangkat 3 dikurang 2. Dikali X pangkat 6 dikurang 2. Ya. Dikali dengan Y pangkat negatif 6 ditambah dikurang. Nah, dikurang 2. Nah, seperti berikut. Berarti kita punya negatif 1 pangkat 5. Ya. Dikali 3 pangkat 1. Ini untuk X-nya kita punya pangkat 4. Dan untuk Y-nya kita punya negatif 6 dikurang 2 berarti negatif 8. Nah ini baru kita hitung nih ya. Negatif 1 dipangkatkan 5 berarti kita punya nanti negatif 3 dikali X pangkat 4. Yang Y pangkat negatif 8 kita langsung pakai sifat yang bilangan negatif tadi. Kita punya Y pangkat 8. Nah ini adalah bentuk sederhana dari bentuk ini ya. Nah kalau ketemu soal bentuk sederhana itu artinya kita mau menyatakan ini. Kalau variabel ada banyak, kita jadikan satu variabel saja. Maksudnya X ada banyak, jadi 1X saja. Y-nya ada 2 seperti ini, kita jadikan 1 saja Y-nya. Dan pangkatnya, kita inginkan pangkatnya berupa pangkat positif. Ya, sehingga nanti kita tampilkannya seperti berikut. Lanjut soal yang terakhir di video kali ini. Nah, ini video udah lebih dari 10 menit. Sama aja ya, walaupun ada bilangan dipangkatkan dengan seperti berikut ya. Masih dalam A, nggak apa-apa. Kita kerjakan saja pakai sifat-sifat yang kita punya di sini. Maka nanti kita mau pakai sifat yang ini ya. Ini kan berarti untuk yang ini, untuk yang ini. Maka kita akan punya A pangkat M dikali N. Dibagi A pangkat M tambah N. Nah ini dikalikan M. Gitu ya. Dikali, berarti kakak punya A pangkat N dikalikan M dikurang N. Dibagi, kakak punya A pangkat N dikurang M. Dikalikan kita punya di sini M dikurang N. Ya, sesuai dengan sifat yang ini. Maka sekarang untuk yang atas, untuk yang sebelah kiri kita punya A pangkat M dikali N dibagi A pangkat M kuadrat ditambah M dikalikan N. Dikali kita punya di sini berarti A pangkat N dikali M dikurang N kuadrat ya. Kalinya distributif ya. Sudah kelas 10 harus sudah tahu. Dibagi, nah yang ini hati-hati. A pangkat ini dikalikan dengan ini dulu. Berarti NM. Nah, ini dikalikan ini. Berarti dikurang N kuadrat. Ini dikalikan ini. Berarti dikurang M kuadrat. Kemudian ini dikalikan ini. Berarti kita punya dikurang MN. Ditambah ya. Nah ya, karena negatif kali negatif. Oke. Yang perlu diperhatikan NM sama MN sama. Supaya nggak pusing. Kita jadiin satu aja. Nah, kita jadiin NM saja. Ini NM seperti berikut. Kemudian sekarang tinggal kita kerjain aja ya. Kalau teman-teman mau gampang, teman-teman mau kerjain atas bawah dulu begini boleh. Ya, satu persatu boleh banget. Maka A pangkat MN dikurang M kuadrat. Hati-hati ini ya. Nah, ini kita kurungin aja. Nah, seperti berikut. Dikali untuk A yang sebelah sini berarti NM dikurang N kuadrat dikurang. Kita kasih kurung. Supaya tidak salah. Nah, ini plus NM. Seperti berikut. Lanjut ke sebelah sini. Maka kita punya A pangkat MN dikurang M kuadrat dikurang MN. Ya.
Dikali kita punya A pangkat NM dikurang N kuadrat dikurang NM ditambah N kuadrat ditambah M kuadrat dikurang NM. Ya hati-hatinya jadi di sini nih ya. Hati-hatinya kalau teman-teman pangkatnya sudah dalam aljabar begini, nggak pakai negatif seperti ini, nanti di sini bisa salah ya. Ini positif itu dapat dari negatifnya masuk ke sini. Negatif kali negatif jadinya positif. Nah maka MN-nya ini bisa kita coret. Ini berarti kakak punya A pangkat negatif M kuadrat dikali. Ini NM sama NN bisa hilang. Negatif N kuadrat ditambah N kuadrat hasilnya juga sama bisa hilang atau 0. Sehingga sisanya tinggal M kuadrat sama si negatif MN ya. Berarti dikalikan A pangkat M kuadrat dikurang NM. Maka terakhir tinggal pakai sifatnya ini. A pangkat negatif M kuadrat ditambah M kuadrat dikurang NM. M kuadrat dikurang M kuadrat hasilnya juga 0. Maka terakhirnya A pangkat negatif NM. Kalau sudah terakhir seperti ini, baru sifat ini kita pakai. Maka kita punya 1/A pangkat NM. Ya, maka ini disederhanakan menjadi 1/A pangkat NM. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga video kali ini membantu. Nanti di video berikutnya kita akan coba beberapa soal yang menggabungkan lagi gitu ya. Sehingga nanti teman-teman bisa belajar lebih banyak tipe-tipe soal yang ada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini untuk membantu teman-teman yang lain untuk belajar lebih baik. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel Legoles, dan juga follow Instagramnya Legoles. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.